Sebelum Mu'alaf Center lahir, dulu ada peristiwa di Payungan, Kabupaten Semarang yang viral. Anak TPK habis dibawa senang-senang oleh misi, karena misi dari Jakarta membawa 2 bis Sabtu sama Ahad, sehingga TPK habis, tidak ada yang ngaji. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, pada pagi hari ini kami ada di Kota Semarang, tepatnya di Masjid Kampus Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Barusan telah berlangsung pensyahadatan di kampus ini, dan alhamdulillah kami atas pertolongan bantuan dari para pendekar di MCKS, Mu'alaf Center Kabupaten Semarang, yang saya mengenal, yakni Ustadz Dr. Pratiknyo. Kemudian saya dikenalkan dengan Ustadz Profesor Dr. Zulfa. Beliau dari Fakultas Kedokteran di Undip Semarang ini. Beliau pegiat di MCKS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesor. Alhamdulillah sehat, Profesor. Alhamdulillah, Zulfa saja. Nggih. Baik. Ustadz Profesor Zulfa. Amin. Seperti ini Mahkamah Konstitusi yang dulu. Ketua Hakim ya, Zulfan. Ya, Hamdan Zulfan. Tapi bukan Zulfan. Hamdan Zulfa. Iya, Hamdan Zulfa ya. Iya. Baik. Ustadz Profesor Zulfa. Ini bagaimana? Dokter sibuk nangani pasien, ngajar, tapi kok sempat-sempatnya ngurusin Mu'alaf Center? Ya, alhamdulillah kami bersama dengan teman-teman dari Mu'alaf Center. Beliau-beliau itu yang aktif malah. Kami hanya sebagai supporter gitu. Bertemu karena memang kesamaan niat, kesamaan pemikiran dan semangat, sehingga kalau kita mempunyai semangat, mempunyai niat, dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan, maka kita akan dipertemukan orang-orang yang sama. Begitulah sunatullahnya. Jadi mungkin juga kita tidak merancang sejauh itu, kita hanya menjalani hari-hari, kemudian ditemukan, termasuk ketemu panjenengan di sini. Alhamdulillah. Ustadz Profesor Zulfa, dengan motivasi apa yang kira-kira membuatnya dengan ini bisa mau bergabung bersama MCKS aktif? Ya, alhamdulillah bahwa kita ini sebagai umat Islam, dan alhamdulillah juga dilahirkan sebagai muslim dari lahir, melihat kondisi kita sekitar bahwa banyak saudara-saudara kita itu yang lemah, tidak hanya ekonominya tetapi juga akidahnya gitu. Dari situ ada
keprihatinan. Umat Islam ini harus kuat, tidak hanya ekonominya tapi juga akidahnya, dan itu yang utama. Maka di Mu'alaf Center ini mengelola secara sekafah mungkin yang bisa kita jalankan, baik dari sisi akidahnya, kemudian membantu permasalahan-permasalahan hidup yang ada, dan kebetulan banyak teman-teman yang ringan tangan untuk menjadi tadi pendekar-pendekar sejatinya adalah teman-teman yang memang terjun langsung ke sana. Dan alhamdulillah qadarullah ini ketua MCKS sedang sakit ya, sehingga tidak bisa hadir di sini. Ustadz Profesor Dr. Zulfa baru diangkat jadi profesor, saya dengar begitu. Baru tahun kemarin atau? Ini baru menunggu surat. Usia 53 tahun. Iya. Ini profesor muda. Jadi sudah dokter, profesor. Kemudian sebelum nanti saya kembali kepada Ustadz Profesor Zulfa, kita akan menyimak dari para pengikut Yesus yang sejati dari MCKS Mu'alaf Center Kabupaten Semarang. Ya. Kira-kira yang paling jauh yang mana dulu nih, Ustaz? Yang paling jauh? Saya kota Semarang tapi aktivitas di Kabupaten Semarang. Aktivitas di Kabupaten Semarang. Yang jauh dulu, Ustaz. Dari mana? Kecamatan Jambu perbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Berikutnya Kabupaten Semarang. Mas Berarti Ari. Magelang ya dengan? Bukan Magelang ya Pak Is. Perbatasan perbatasan juga dengan Bogor. Berarti jauh mana sama? Hampir sama. Hampir sama. Jauhnya. Saya Tapi jauh semua ini. jauh semua. Saya penasaran dulu dengan Bapak Salahuddin Al-Ayyubi. Bapak alias Apik Saladin. Ingat Bapak Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau ini undergroundnya MCKS. Nah, bagaimana, Tuan Guru? Jenengan katanya aktif di Mu'alaf Center Kabupaten Semarang sudah sejak zamannya kuda gigit kuda itu. Sebelum Mu'alaf Center lahir, dulu ada peristiwa di Payungan Kabupaten Semarang yang viral. Anak TPK habis dibawa senang-senang oleh misi, karena misi dari Jakarta membawa 2 bis Sabtu sama Ahad, terus bis nganggur di situ untuk menyenangkan anak-anak muslim, sehingga TPK habis, tidak ada yang ngaji. Melihat hal semacam itu, kami dengan teman, waktu itu belum MCKS belum lahir, kita atasi. Permasalahannya kan anak-anak pengen senang, ya saya bikin Wisata. Ya kepingin senang, pengen sesuatu yang menyenangkan. Kalau mereka di gereja kan fasilitas enak, menyenangkan, cukup. Nah, saya berusaha untuk menandingi seperti itu, bikin proposal, terus cari donatur, terus bisa anak-anak bisa kumpul kembali, bikin yang lebih bagus, misalnya tas. Ada sponsor yang bisa membikinkan tas yang lebih bagus daripada yang mereka punya. Ada yang bisa membikinkan pakaian olahraga lebih bagus, bukan pakaian koko dari mereka. Akhirnya kebanggaan sebagai anak-anak muslim itu timbul, semangat orang tua juga timbul. Akhirnya daerah binaan itu sekarang sudah bisa mandiri. TPK bikin TPK di tempat yang lebih strategis. Terus kegiatan-kegiatan anak itu juga lebih semarak dari mereka. Yang dulunya anak-anak muslim itu nonton mereka, sekarang sudah bisa menjadi kebalikannya. TPK sudah bagus, swadaya, walaupun ya dapat bantuan. Alhamdulillah, saya hanya bisa menggerakkan. Yang lebih pintar, lebih kaya, lebih sergap itu banyak. Saya ibarat cuma provokator saja. Masya Allah. Nanti kalau udah berjalan, saya juga akan tinggal ke tempat yang lain. Saya kira cukup segitu. Itu tahun berapa
Sekitar 5 tahun yang lalu viral daerah Payungan itu terjadi seperti itu. Anak TPQ habis. Payungan Semarang? Payungan Kabupaten Semarang Tenggara. Kalau dari sini sekitar 90 km. Anak TPQ habis? Waktu itu anak TPQ habis karena disenang-senangkan oleh mereka. Maka jalan keluarnya kita harus menyenangkan anak agar bisa kumpul lagi ke TPQ. Alhamdulillah bisa kumpul lagi ya? Alhamdulillah. Sekarang sudah lebih maju, terus pendukungnya banyak. Ternyata untuk dakwah itu tidak harus lebih kaya, lebih pinter, lebih sregep, tapi harus ada yang mempelopori, walaupun sesederhana mungkin. Jadi kepemimpinan itu menggerakkan, bukan bergerak sendiri. Betul, betul, menggerakkan. Saya bisa menggerakkan yang lebih kaya, betul, lebih sregep, lebih pinter, betul. Padahal saya bukan apa-apa. Oke. Baik, itu sampai sekarang berarti Tuan Guru Bapak Solahuddin ini masih aktif ya di kegiatan untuk membentengi pemurtadan? Insya Allah ya, dari mahasiswa saya bergiat berjuang dalam Islam secara undercover. Secara undercover ya? Iya, karena yang terang-terangan sudah banyak, maka saya yang gelap-gelapan. Masya Allah. Undercover itu tidak terberitakan? Iya, saya semakin tidak terberitakan itu semakin baik. Allahu Akbar. Bukan masalah keikhlasan, tapi masalah strategi perjuangan. Tadi no news, good news. No news, good news. Oh. Tidak ada berita berarti berita baik. Kalau saya berhubungan dengan teman-teman sesama penggiat dakwah, berarti kalau tidak ada berita baik. Kalau ada berita buruk, cepat kabarkan agar kami bisa menolong, membantu. Iya. Baik, pembelajaran banyak dari Tuan Guru Bapak Solahuddin, dan beliau adalah senior di Mu'alaf Center Kabupaten Semarang. Bisa menjadi tauladan buat para muslimin, kaum muslimin, supaya berjuang itu tiada batas. Berjuang tiada batas, tiada umur, pokoknya apa yang bisa kita lakukan. Betul. Dan saya dapat dari beliau satu ilmu bagus, kepemimpinan itu menggerakkan, bukan bergerak, begitu. Baik, saya akan bergeser kepada ini guru saya yang sebelah lagi. Boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Ustadz siapa namanya? Nama saya Mas Hari, sering dipanggil Mas Hari Karpet. Karena usahanya karpet. Jual karpet, cuci karpet? Iya, jualan karpet. Ya. Kalau rumah saya di Dusun Kopi Sirap, daerah kopi memang. Lereng Kelir, daerah Gunung Kelir, ikutnya Kecamatan Jambu, Kabupatennya Semarang. Jadi Kabupaten Semarang paling ujung perbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Gabung di MCKS dari awal 2019, dan dengan rasa penuh kebanggaan mendampingi ustadz pendekar merbabu, Masya Allah. Walaupun hanya sekedar waktu sedikit-sedikit, tapi kita saling menguatkan. Saling menguatkan. Orang sekarang problemnya itu sibuk. Ya, semua. Iya, jadi untuk mengumpulkan kayak gini tadi saya lihat luar biasa ini. Tiba-tiba kumpul dari mana-mana ya. Karena hati ya? Karena hati. Enggak, sekarang ini orang sibuk. Ngurusi kayak gini nggak mau. Iya, gimana itu, Ustaz? Karena kita, kalau saya pribadi, karena gajinya dari Allah. Cuma itu aja. Jadi nggak tahu
yang menyehatkan diri saya, yang menyehatkan keluarga saya, menyehatkan anak saya, memudahkan kelancaran apa yang saya inginkan dalam kebaikan itu mungkin karena salah satunya mungkin asbab seperti ini mungkin itu. Jadi ya karena hati, karena hati. Senang di ngurusi perjuangan anti pemurtadan, senang ya? Walaupun rintangan, jangan dibicarakan rintangannya, dibicarakan senengnya, girohnya. Di lapangan hujan-hujan, nggak bawa mantel, kadang pulang sampai jam 12 malam. Tapi memang kita satu hati, seperti Dr. Zulfa itu. Kita satu hati, jadi dikumpulkan karena hati. Mereka-mereka saudara-saudara kita yang minoritas, yang memang sangat perlu kita datangi, kita ajak bicara, kita ajak ngobrol, kita ajak cari solusi untuk memakmurkan masjidnya, untuk memakmurkan TPA-nya, untuk memakmurkan giroh agamanya kita di situ. Jadi memang Masya Allah, Akbar sekali. Ini komunitas tanpa bayaran ya? Iya. Bayaran sama Allah ini. Bayarannya sama Allah ya? Sama Allah. Nanti rapelan. Saya ingin ke sebelah saya, guru saya sebelah. Status saya. Nah, itu Ustaz beneran itu. Ini dari mana Ustaz? Saya Getasan Lereng Merbabu. Bawahnya Pak Is, saya timurnya. Getasannya. Jauh dari sini berarti? Iya, jauhan Pak Is dari. Jauh, hampir sama mas kalau dari. Ini memang janjian. Karena kita memang posisinya memang jauh-jauh, tapi alhamdulillah dekat di hati ini. Rumah kita tidak ada yang dekat, semuanya jauh-jauh. Dan sekali lagi di MCKS ini bahasanya pelita, pegawai lillahi ta'ala. Ini nggak ada istilahnya nggak ada. Jenengan itu PNS sekarang. Iya. Penerus Nabi SAW. PNS ini. Iya. Sebentar, Getasan itu saya kenal, pasti jenengan kenal. Getasan. Beliau sering ke sana. Kalau Ustadz Insan sering ke sana ya, Ustadz Insan Mokoginta sering ke sana. Terus Ustadz Waris. Ustadz Waris Fakhrudin. Dari mana ya? Dari Temanggung. Oh, Ustadz Waris ya? Iya, Ustadz Waris. Iya, Waris. Sering ke sana. Kalau ada acara-acara aja. Oh, kalau ada acara-acara. Paling wilayah, kalau yang sering dari MCI Jogja, tapi kan wilayah gerak masing-masing. Iya. Waris terus Jakarta sering ke sana, ke Getasan. Iya. Kalau kita kolaborasi. Iya. Ustadz Amrul ya. Iya, Ustadz Amrul. Oke. Berarti jenengan suka dukanya bagaimana di sana? Iya, kalau dukanya nggak perlu disebutkan. Yang penting sukanya saja. Sukanya kumpul sama teman-teman. Iya. Ya, pokoknya kalau kumpul itu kita biasa ngobrolnya, kita sering pokoknya ketawa terus. Dan dari teman-teman yang ada itu, kita ini nggak pernah ketawa seperti ini kalau di luar MCKS. Jadi kalau kan masing-masing kita sudah punya lembaga sendiri, ada yang di Muhammadiyah, ada yang di mana itu. Tapi kita ketika di MCKS memang kita ini kayak keluarga tanpa kakak. Melebur jadi satu ya. Iya. Ya, alhamdulillah untuk kelebihannya komunitas yang mengurus para mu'alaf ya, dan komunitas yang mengurus anti pemurtadan itu dari berbagai kalangan itu bisa bersatu. Dari NU, Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga yang lain semuanya, Al-Irsyad apa semuanya itu alhamdulillah bisa bersatu. Dan kita memang nggak pandang bulu, nggak pandang baju kita apa. Betul. Yang biasanya kepada yang lain itu ada kayak sekat ya. Tetapi ketika gerak bareng di kegiatan anti pemurtadan, alhamdulillah bisa
bersama NU, bersama Salafi itu enggak ada sekat, alhamdulillah. Begitu. Kemudian di sana kalau untuk komunikasi dengan masyarakat Kristen Katolik, ya kalau kami pribadi, kalau di kampung sendiri kan kami juga heterogen ya, ada Buddha, ada Kristen, tetangga saya juga banyak yang Kristen. Kalau secara komunikasi kita baik-baik saja, karena yang mereka aktif mencari domba-domba tersebut kan hanya orang-orang tertentu sebetulnya. Jadi kayak orang-orang yang aktif di gereja, kayak pendeta itu kan yang salah satu blacklist kita gitu ya, yang orang yang memang aktif di dalam memurtadkan saudara-saudara kita ya. Tapi kalau sekarang sudah agak nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan memang door to door itu biasa dilakukan oleh pendeta tersebut, meskipun juga masih aktif juga untuk sampai sekarang door to door masih ada. Kita belum menemukan lagi ya. Kalau sekarang lebih cenderung ke sosial kegiatan mereka ke sosial ya, sosial sama pendidikan. Zaman dulu door to door itu banyak sekali. Alhamdulillah semakin sekarang masyarakat banyak tercerahkan, sudah mulai banyak yang baca Alkitab ya, sehingga kalau ada door to door itu enak. Ayo kita buka Alkitab. Masih door to door itu yang saksi Yehova. Oh ya, itu kan Salatiga ada. Di Meloto Yehova ya. Cebongan. Dekat terminal Tingkir. Saya punya resep gitu untuk mengatasi itu. Bagaimana? Resepnya langsung. Resepnya langsung. Kita pura-pura tertarik. Dia bagi buku. Saya bawa anak banyak minta bukunya sampai itu ya kita kumpulkan main-main. Tidak sampai sasaran. Oh, pokoknya minta banyak ya? Iya. Kalau diminta alamat ya kasih alamat, kasih minta telepon. Kalau nanti telepon ya sibuk. Itu nggak usah kita debat macam-macam, lapor sana, lapor sini. Oh iya, betul. Bukunya berapa? Bawa anak 20 kan udah selesai. Oh iya, betul. Mereka kan lama-lama kapok juga kita kerjain. Bagus. Ini itu resep yang bagus itu. Ada satu kebutuhan kita yang minta tolong kepada saudara kami Kristen Katolik, para bapak ibu pendeta dan lain sebagainya. Kebutuhan kami tentang Alkitab itu masih kurang sampai sekarang, masih besar, karena kami sering ada pembinaan, ada sekolah ya, sekolah kristologi dan lain sebagainya yang membutuhkan Alkitab. Bahkan Alkitab kan mahal. Itu para santri di pondok pesantren sampai minta-minta Alkitab kepada kami, tolong di mana? Kalau untuk beli Alkitab butuh duit kan dan lain sebagainya, itu minta tolong sampai mereka kan tidak punya uang untuk beli Alkitab. Ya daripada Alkitab dibagi-bagikan kepada yang tidak tepat sasaran ya, ke daerah-daerah yang mereka tidak bisa baca, mending Alkitabnya tolong hubungi kami nanti Alkitabnya kami salurkan dengan baik dan tidak ada yang kami buang, karena Alkitab itu akan kami baca semuanya, akan kami pelajari dengan baik supaya termanfaatkan begitu. Barangkali hubungi nomor mana ini kalau butuh Alkitab? Bisa nomor kami begitu. Baik, saya lanjut ke Pak Ismunanto, Tuan Guru Senior. Ini dari Magelang, paling jauh. Aslinya Gunung Kidul beliau. Oh, aslinya Gunung Kidul. Sekarang di Magelang. Oh, iya. Jadi kami memang tinggal di Ngablak. Ngablak itu perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Iya. Memang kami sebenarnya kan ini kan mualaf center Kabupaten Semarang, tapi kami ikut gabung ke mualaf center Kabupaten Semarang karena ya kami pengen punya teman-teman yang soleh dan solehah, teman-teman yang soleh, pejuang-pejuang dakwah itu. Jadi
barangkali nanti kalau dia di surga saya dilihat nggak ada, bisa nyari gitu. Saling panggil ya? Iya. Jadi itu jadi yang memang seperti yang dikatakan Pak Us tadi bahwa kami ini di Mualaf Center itu keluarga tanpa kakak gitu. Jadi kami bikin grup, ada kegiatan di mana yang bisa datang, bisa support gitu. Jadi ada keluarga tanpa kakak ya? Iya. Keluarga tanpa kakak. Ada problem apapun itu pribadi pun kadang teman-teman, maaf mungkin teman-teman di lapangan itu yang mensupport apa saja problemnya selalu gitu. Saya jadi bangga, jadi senang punya teman-teman di sini, meskipun mungkin kami di tim lapangan itu paling tua gitu loh, cuman ya kami hanya bisa mensupport ala kadarnya aja gitu. Gitu. Baik, Tuan Guru, Pak siapa namanya? Ismunanto. Bapak Ismunanto. Pernah ribut-ribut sama ini saudara kita non muslim? Kalau ribut mungkin pengalaman waktu kami masih remaja masjid. Dulu tahun 70-an nih. Kami menjadi ketua peringatan Nuzulul Quran di masjid. Kemudian ceramahnya itu, ustadznya itu karena di speaker keluar, mungkin mereka tersinggung lah, ada yang melaporkan, kami dipanggil ke Polsek gitu loh. Saya dipanggil, ya saya bilang loh, yang menyampaikan kan ustadz Pak, bukan kami gitu loh, sedangkan kami hanya selaku ketua panitia, ya sebaiknya kalau mau mengklarifikasi ya dengan ustadznya Pak gitu. Kalau ribut-ribut itu, cuman alhamdulillah itu kejadian waktu itu, waktu masa kecil kami kan hasilnya Gunung Kidul, dan di Gunung Kidul itu karena kebetulan juga di kampung kami juga 50-50 juga gitu loh, dan kemudian kami pindah ke Ngablak ini, jadi ya sama. Jadi 50-50 juga kami itu di Ngablak itu, bahkan kami di Ngablak itu ada 5 gereja di dusun Ngablak itu, di desa Ngablak itu. Jadi belakang kami pun gereja itu. Jadi kalau saat ini kami secara konflik langsung nggak ada. Mereka ngadakan PPA, kemudian kami juga menggerakkan di TPH-nya dan kegiatan Jumat berkahnya gitu. Jadi kami hanya itu, karena kalau kami ibaratnya mendekati, istilahnya ngopeni atau hubungan dekat dengan para jamaah, otomatis dari tetangga sebelah itu kan kalau mau pemurtatan kan juga mereka juga mikir gitu, juga sungkan. Iya. Baik, alhamdulillah. Saya pernah ke Magelang, beliau dari Magelang. Magelang adalah kotanya Pangeran Diponegoro, dan tempat Pangeran Diponegoro dijebak dan untuk diundang dalam rangka kegiatan halal bihalal oleh kompeni Belanda, dan beliau masuk ke tempat apa namanya, Pendopo Kabupaten, Pendopo. Iya, kebetulan saya masih keturunan. Oh, keturunan Pangeran Diponegoro? Dari Mbak Yunya Diponegoro. Dari Mbak Yu? Mbak Yunya Diponegoro dapat tokoh masyarakat Gombong. Yaitu memang strategi Diponegoro, strategi keraton begitu. Jadi kerabat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh Islam itu dikawinkan dengan keluarga keraton. Maksud strateginya Pangeran Diponegoro ya? Mbak Yunya Pangeran Diponegoro dapat kakek canggah, atau 7 generasi ke atas saya, Mbak Yunya Diponegoro. Dan markas terakhir Diponegoro itu juga di Gombong, waktu diajak berunding ke Magelang. Iya. Itu karismanya masih dari prajurit tinggal 300.
jalan kaki ke Magelang menjadi 700. Oh, banyak yang ikut ya? Pengikutnya nambah. Waktu itu yang berjalan 300 sampai Magelang jadi 700. Ini bukan soal gaib, bukan, tapi nambah di jalan. Nambah pengikutnya yang karisma, yang Bilo kan sangat karisma, tokoh agama, tokoh perjuangan. Jadi tentunya nambah. Bahkan kakek saya yang mengkritik Belanda ditangkap. Bapak saya umur 12 tahun sama Pak D umur 14 tahun oleh keluarga diasingkan ke Arab agar tidak diudik Belanda. Kakek saya dihukum mati oleh Belanda, makamnya disembunyikan di lereng Lembah Tidar sebelah timur, di tempat sepi kuburannya. Itu keturunan dari prajurit Diponegoro. Jadi hikmah yang bisa kita ambil, keislaman itu dalam hati masyarakat tetap ada. Yang penting ada tokoh karisma atau ada yang menggerakkan. Semerah-merahnya orang, walaupun mereka tidak sholat, tapi kalau ada orang sholat diganggu, mereka tetap marah. Betul. Makanya kita kalau dakwah jangan terlalu memojokkan mereka yang melakukan syariat belum segenap kita, tapi kita ajak, kalaupun belum mau jangan dijelek-jelekkan. Saya kira cukup gitu. Betul. Apa yang beliau sampaikan betul sekali. Dalam dunia dakwah kita harus beradab dan beretika kepada siapapun, dari golongan manapun, bahkan dari agama apapun. Demikian kita akhiri. Jazakumullah khair katsira. Adalah ini pertemuan yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.